bagi kehidupan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu A. Definisi dampak negatif. Kata dampak dapat diartikan sebagai sebuah pengaruh atau akibat dari suatu kegiatan, keputusan, atau tindakan. Sedangkan kata negatif memiliki arti yaitu sesuatu yang kurang baik, menyimpang dari ukuran umum, atau tidak pasti. Negatif juga bisa berarti berfokus pada apa yang buruk atau kurang. Dampak negatif adalah pengaruh yang kuat yang menimbulkan akibat buruk. Baik, selanjutnya adalah B. Pengertian dan tujuan bioteknologi. Bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi merupakan gabungan dari kata biologi dan teknologi. Tujuan bioteknologi adalah untuk menghasilkan produk baru atau memodifikasi produk yang sudah ada dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Bioteknologi juga bertujuan untuk mempercepat proses produksi. Dan selanjutnya adalah C. Jenis-jenis bioteknologi. Bioteknologi dibagi menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah pemanfaatan mikroorganisme secara langsung untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Sedangkan bioteknologi modern adalah cabang ilmu yang memanfaatkan organisme hidup dan produknya untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi modern menggunakan teknologi canggih seperti rekayasa genetika untuk memanipulasi material genetik organisme. Berikutnya adalah dampak negatif dari jenis-jenis bioteknologi. Yang pertama, bioteknologi konvensional dapat menimbulkan dampak negatif seperti 1. Mengganggu keseimbangan ekosistem. 2. Mengurangi keanekaragaman hayati. 3. Menurunkan plasma nutfah. 4. Menciptakan bahan makanan yang dapat menimbulkan alergi. 5. Memicu munculnya penyakit pada manusia dan hewan. Yang kedua, yaitu bioteknologi modern dapat berdampak negatif pada kesehatan, lingkungan, dan agronomi. Pada bidang kesehatan, dampak negatifnya adalah menyebabkan alergi, yaitu reaksi sistem kekebalan tubuh terhadap zat yang seharusnya tidak berbahaya, dan menyebabkan keracunan. Pada bidang lingkungan, yaitu menggantikan varietas tanaman lokal yang beragam sehingga mengurangi keanekaragaman hayati dalam ekosistem pertanian. Pada bidang agronomi, dampak negatifnya adalah perubahan sifat dan karakteristik non-target varietas yang dimodifikasi, berkurangnya ketahanan terhadap patogen atau suhu kritis, dan ketidakefektifan resistensi transgenik terhadap hama setelah beberapa tahun penggunaan massal. Selanjutnya adalah E. Bidang-bidang bioteknologi. Yang pertama adalah bidang pangan. Bioteknologi pangan adalah ilmu yang memanfaatkan mikroorganisme dan produknya untuk meningkatkan kualitas keamanan makanan. Bioteknologi pangan juga dikenal sebagai rekayasa genetika pangan. Yang kedua adalah bidang kesehatan. Bioteknologi bidang kesehatan adalah pemanfaatan makhluk hidup untuk meningkatkan kesehatan manusia. Bioteknologi ini dapat digunakan untuk mengembangkan obat-obatan, vaksin, dan terapi gen. Yang ketiga adalah bidang pertanian. Bioteknologi pertanian adalah cabang ilmu pertanian yang memanfaatkan teknik ilmiah untuk meningkatkan hasil panen dan ternak. Bioteknologi pertanian juga dikenal sebagai agritech. Yang keempat adalah bidang lingkungan. Bioteknologi lingkungan adalah cabang ilmu biologi yang memanfaatkan organisme hidup untuk mengatasi masalah lingkungan. Bioteknologi lingkungan bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Yang kelima adalah bidang industri. Bioteknologi industri adalah penerapan bioteknologi untuk memenuhi kebutuhan industri. Bioteknologi industri menggunakan sel hidup dan komponen sel seperti enzim untuk menghasilkan produk. Yang keenam adalah bidang pertambangan. Bioteknologi di bidang pertambangan adalah penggunaan teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup untuk mengekstraksi dan memulihkan logam dari biji dan limbah tambang. Yang
ketujuh adalah bidang peternakan. Bioteknologi peternakan adalah pemanfaatan proses biologis untuk menghasilkan ternak dan produk peternakan yang berkualitas. Bioteknologi peternakan menggunakan teknik biologi molekuler untuk merekayasa genetika hewan. Yang kedelapan adalah bidang kelautan. Bioteknologi kelautan adalah proses pemanfaatan organisme laut untuk menghasilkan produk dan proses baru. Bioteknologi kelautan menggunakan biologi molekuler, bioinformatika, dan bioteknologi untuk mengeksplorasi laut. Poin selanjutnya adalah F. Dampak negatif dari bidang-bidang bioteknologi. Yang pertama, bidang pangan. Di bidang pangan, dampak negatifnya adalah mengurangi keanekaragaman hayati, mengurangi kekebalan ekosistem terhadap hama dan penyakit, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan menimbulkan kontaminasi genetik. Yang kedua, bidang kesehatan, yaitu dapat menyebabkan alergi dan menyebabkan keracunan. Yang ketiga adalah bidang pertanian. Dampak negatifnya seperti penggunaan benih bioteknologi dapat menyebabkan tanaman lebih rentan terhadap hama dan penyakit. Juga, penggunaan tanaman transgenik secara luas dapat menggantikan varietas tanaman lokal yang beragam. Yang keempat, bidang lingkungan. Dampak negatifnya seperti penggunaan benih bioteknologi dapat menyebabkan hilangnya keragaman genetik tanaman. Dan juga, tanaman yang homogen secara genetik dapat lebih rentan terhadap hama, penyakit, dan dampak lingkungan negatif lainnya. Yang kelima adalah bidang industri. Dampak negatif bioteknologi di bidang industri yaitu mengurangi keragaman genetik tanaman, juga mengancam keberlangsungan keanekaragaman hayati dalam ekosistem pertanian. Yang keenam, bidang pertanian. Dampak negatifnya adalah mengganggu keseimbangan alam dan menyebabkan perubahan yang tak terduga. Yang ketujuh adalah bidang peternakan. Dampak negatifnya adalah hewan ternak yang disuntik hormon PGH dapat mengandung zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Juga, pelepasan organisme transgenik ke alam bebas dapat mengganggu keseimbangan alam dan kelestarian organisme. Serta penggunaan teknologi cloning pada binatang dapat mengurangi keanekaragaman organisme. Yang kedelapan adalah bidang kelautan. Dampak negatifnya adalah gangguan ekosistem laut, pencemaran lingkungan kelautan, kerusakan habitat makhluk hidup yang ada di laut, dan penurunan keragaman genetik yang ada di laut. Baik, itu saja pembahasan dari poin-poin makalah kami yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Hermatia atas presentasi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Desya Walia dan juga Chelsea Laurencia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desya Walia Dan saya Chelsea Laurencia. Kami sebagai anggota kelompok 6. Baik, untuk sesi tanya jawab kalian bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar. Setelah itu kami akan menjawab soal pertanyaan kalian dengan hasil diskusi kami. Baiklah, terima kasih kepada Desya dan juga Chelsea atas arahan yang telah diberikan. Baik, selanjutnya arahan dari Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Cynthia Mecha. Saya sebagai notulen yang akan mencatat pertanyaan kalian beserta jawabannya. Baik, untuk soal pertanyaan kalian bisa mengirimkan pertanyaan kalian secara rinci dan jelas agar mudah dimengerti dan dipahami. Baiklah, terima kasih atas arahan yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi kesimpulan. Kesimpulan akan disampaikan oleh Hermatia sebagai fasilitator. Kepada Hermatia kami persilakan. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bioteknologi memiliki banyak manfaat dalam berbagai bidang, namun juga memiliki dampak negatif yang perlu dipertimbangkan. Dampak negatif bioteknologi terhadap lingkungan dan kesehatan manusia dapat berupa kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, perubahan iklim, resiko alergi, kerusakan genetik, dan penyebaran penyakit. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan regulasi yang ketat untuk menghindari dampak negatif bioteknologi.
Itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Hermatia atas penyampaian kesimpulan. Demikian presentasi dari kami akhiri.